menzohirkan atau napi menampakkan keislaman mereka, kemusliman mereka, tapi di dalam hatinya, tapi di belakangnya dia justru memusuhi Allah dan Rasulnya. Dia justru tidak senang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia justru tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kemudian diancam oleh Allah di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya berada di kerak neraka yang paling dalam. Iya anu disebat dengan nifaq i'tiqad. Di sisi lain Allah kemudian mengancam dengan dikekalkannya mereka di dalam neraka. Wa'adallahu al-munafiqin wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffar nar jahannam khalidina fiha. Allah menjanjikan bagi orang-orang munafik, baik itu laki-laki ataupun perempuan, Allah menjanjikan kepada orang-orang kafir apa? Neraka jahanam barina khalidina fiha, bari dilanggengkeun dina eta jero neraka teh. Tah eta ancaman nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi. Lalu apa sifat-sifat daripada orang-orang munafikin yang memiliki status nifaq i'tiqadi tadi? Kahiji dina Al-Quran disebutkan mereka itu pada dasarnya mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak menerima apa dan tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara zahir nama mengakui bahwa ya Muhammad anjeun teh Rasulullah, dicarioskeun dina Al-Qur'an, diceritakan di dalam Al-Qur'an. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Wahai Muhammad, sahur Allah, di mana-mana datang orang munafik kepada engkau, mereka akan berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah juga mengetahui hal itu bahwasanya engkau adalah utusannya. Tapi wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah Maha tahu dan Maha bersaksi bahwa mereka orang-orang munafik itu adalah berbohong. Mengucapkan iman ka junjunan teh bohong. Mengucapkan iman ke Allah teh berbohong. Sehingga di ayat yang lain diceritakan mereka itu ketakutan. Pada dasarnya ketakutan, takut ada surat dari Al-Quran yang menceritakan bobroknya mereka. Yang menceritakan bobroknya mereka. Jantan kahiji jantan sifat munafikin teh nyaeta mendustakan Rasulullah. Kada ieu mah nifaq i'tiqadi, nifaq patekana. Anu kadua yang menjadi sifat mereka adalah mengaku beriman. Mereka merasa bisa menipu Allah. Mereka merasa bisa menipu Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Pada dasarnya mereka padahal menipu diri mereka sendiri. Karena Allah Maha tahu. Rasulullah pun tahu karena diberitahu oleh Allah. Dua sifat daripada nifaq i'tiqadi. Sifat daripada nifaq i'tiqadi atau nifaq patekada. Nukatilu mereka senang melihat Rasulullah dan umatnya itu kalah di medan peperangan. Mereka suka, mereka senang ketika umat Islam itu bercerai-berai. Mereka suka umat Islam itu ketika umat Islam itu hancur, tidak tertolong, kalah dari segi apapun. Anu kaopat
mereka berkeyakinan tidak wajib mengikuti perintah Nabi. Contohnya, mereka berpendapat bahwa ayat riba itu hanya untuk zaman Rasulullah saja. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka menang deui riba cek mereka. Sahur orang-orang munafikin. Ternyata di antara sifat-sifat orang munafikin ketika zaman Rasulullah atau Nabi anu disebut dengan munafik i'tiqadi, munafik pate kada. Secara zohir nama mereka Islam, secara zohir nama mereka mengikuti Rasulullah, gitu. Tapi dalam hatinya mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min. Anu kadua nifak amali, nifak perbuatan, munafik perbuatan. Naon wae sifat-sifatna, naon wae ciri-cirina. Ini tadi teh disebutkan ku Rasulullah. Anu kahiji naon idza haddatsa kadzaba. Ketika mereka berbicara mereka teh resep bohong. Mereka resep bohong. Numawi kade, kenapa kemudian Rasulullah itu menyatakan yang pertama adalah berbohong? Karena bohong itu menjadi keburukan pertama yang dapat melahirkan keburukan-keburukan yang lain. Numawi sudah ditahdzir oleh Rasulullah, iyyakum wal kadziba. Jauhilah kebohongan, ulah barohong. Ulah barohong aranjen fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena sayaktasna bohong teh itu dapat melahirkan terhadap keburukan-keburukan yang lain. Gitu. Nah, di antara sir kenapa kemudian Rasulullah menempatkan kebohongan itu di tempat yang pertama. Karena dari kebohongan bisa lahir kesana kemari keburukan-keburukan yang lain. Kos tadi teh nyohonkeun Aceh slim kanggo buku asli nama 50.000 der mentana mah 200.000. Atuh meureun kadituna teh dedeyeun gitu deui sehingga melahirkan keburukan yang lain. Anu kadua naon tadi cirina atau napi sifat munafik amali teh resep mengingkari janji. Eta mah nganiatan mengingkari ketika berbicara, ketika berjanji, ataupun niat mengingkari teh setelah berjanji. Masih sama disebut mengingkari. Numawi hati-hati dalam berjanji. Komo dalam bersumpah atas nama Allah mah ayat kiparat anu katilu nu jantan sifat atau napi ciri daripada orang munafikin anu terkategorikan nifak amal itu nyaeta berkhianat ketika diberi amanah, berkhianat ketika diberi kepercayaan. Terang kira-kira terang aya nu kantos ngadangu teu jalmi namina kirkiro aya nu pernah ngadangu janten kirkiro teh adalah pembantu Rasulullah, khodimna Rasulullah, naon damelna nyanyandak barang-barang Rasulullah, nyanyandak ontana Rasulullah. Dia mengikuti perang, dia mengikuti berjihad. Dia yang kemudian membawakan senjata Rasulullah. Dia yang kemudian membawakan barang-barang Rasulullah ketika berjihad. Sedangkan dalam hukum sekecil apapun yang dilakukan dalam berjihad di jalan Allah, ketika ia meninggal, ketika ia kemudian gugur di peperangan, maka syahid. Tapi di suatu waktu, di satu peperangan, ketika Kirkiroh kemudian gugur, ternyata Rasulullah tidak menghendaki untuk mensolati ia. Tidak menghendaki untuk mensolatkan Kirkiroh. Sok we ku aranjeun para sahabat solat. Saya memuah. Saur Rasulullah. Atuh bingung para sahabat. Napangna kita.
Padahal ieu jalmi itu jalmi sae secara zahirna mah. Padahal sok ngiring Rasulullah ketika berjihad bahkan membawakan barang-barangnya. Tapi usut punya usut ketika kemudian para sahabat menanyakan kepada Rasulullah akan hal tersebut. Apa jawaban Rasulullah? Sok teangan ka imahna. Tanyakeun kana janten pamajikanana saur Rasulullah teh. Di ditu bakal aya baju, setelan baju anu teu kabagikeun. Sing horeng ternyata adalah harta gonimah. Sedangkan harta gonimah itu harus dibagikan kepada yang berhak. Ari ternyata iya teh ditilep padahal kursa setel. Kumaha lamun misalnya 270 triliun. Iya teh setel. Dan Rasulullah berbicara, barusan ada malaikat Jibril memberitahu kami bahwa kira-kira tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Umawi ketika kita diberi amanah sekecil apapun itu, semoga Allah memberi kita taufik untuk kemudian dapat menjalankan amanah itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu kaopat ngejanten ciri daripada munafikin dari segi nifaq amali adalah mereka yang suka playing victim, menganggap orang lain salah padahal mereka benar, menganggap dirinya benar padahal dirinya salah. Eta playing victim. Anu selanjutnya ngejanten sifat atau napi ciri daripada nifaq amali adalah malas sholat. Coba kita lihat di dalam diri kita, adakah di dalam diri kita rasa malas untuk melaksanakan sholat? Adakah di dalam diri kita malas untuk pergi ke masjid? Duh, can sholat isya. Biasanya kita, duh, can sholat isya. Atau napi anu tidak terasa mah ya, anu tidak terasa mah. Sholat isya heula mungkin jongjon, itu tidak kerasa. Hartasna tidak kerasa kumaha. Bagus ketika kemudian mengawali, tapi niatnya yang kemudian kurang lillah. Jantan hanya menjadikan sholat itu sebagai tuntutan saja, bukan kebutuhan. Bukan kebutuhan. Ketika kita menjadikan sholat kita itu sebagai kebutuhan, tidak akan keluar kata-kata tersebut. Tidak akan merasa tertuntut untuk sholat. Atau mungkin orang kenging taufik dari Allah, selalu diberi taufik oleh Allah untuk selalu melaksanakan sholat tepat pada waktunya, amin. Berjamaah di masjid, amin. Eta ciri orang munafik anu amali. Ciri munafik amali. Makanya dari sini Imam Nawawi menyimpulkan yang dimaksud dengan munafik di hadis ini, anu ayatul munafiki salahun ya. Yang dimaksud munafik di situ adalah munafik amali, nifak amali, sanes nifak i'tiqadi. Tapi pada dasarnya dilakukan juga oleh para munafikin yang i'tiqadi. Dilakukan sehingga saur Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ieu hadis menyerupakan jalmi muslim gitu, anu iman disarupakeun ka jalmi munafikin dina pada lamun tema mereka memiliki sifat-sifat tersebut. Janten disamakan seorang muslim yang beriman ketika ia sering berbohong, ketika ia sering ingkar janji, ketika ia sering berkhianat dari amanahnya, ketika ia sering playing victim, ketika ia sering malas untuk sholat, la ya'tuna sholata illa wahum kusala. Mereka sering malas sholat, diserupakan dengan ciri-ciri orang munafik yang i'tiqadi. Yang kemudian ini adalah menjadi tahdzir upami saur Imam Khattabi mah, menjadi tahdzir, menjadi peringatan
Jangan sampai kita jangan sampai kita menempuh tangga lagi kepada nifaq i'tiqadi. Tadi itu ya Pak. Ari ieu teh tingkatan antara nifaq amali sareng nifaq i'tiqadi itu adalah tingkatan. Ketika kemudian ternyata orang terbiasa dengan ciri-ciri orang munafik, bisa jadi naik level karena nifaq i'tiqadi wal iyadu billah. Wal iyadu billah. Ayeuna kumaha hukum orang munafik? Hukum orang munafik. Karena kan tadi sudah diserupakan jalmi anu muslim anu kemudian sering melakukan sifat-sifat munafik ya, diserupakan dengan munafik anu i'tiqadi. Terus hukumna kumaha? Hukumna kumaha? Kahiji anu munafik i'tiqadi. Ari anu munafik i'tiqadi mah ya. Nu tadi itu ya. Naon namanya teh diancam oleh Allah dengan dikekalkan di neraka dan dimasukkan ke dalam kerak neraka yang paling dalam. Para ulama kemudian menentukan bahwa hukum daripada munafik i'tiqadi adalah mereka hakikatnya kafir. Mereka hakikatnya kafir. Tadi abdi nyebatkeun salah sawios tokohna nyaeta Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ternyata di dalam sejarah gitu kan, Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketika wafatnya disolatkan oleh Rasulullah. Abdullah bin Ubay bin Salul ketika wafatnya itu disolatkan oleh Rasulullah. Dia secara zahir adalah seorang muslim. Dia itu dari Bani Khazraj, sehingga terkategorikan oleh Rasulullah sebagai Ansor, kaum Ansor. Tapi diketahui bahwa dia ternyata munafik, seperti itu. Lalu ketika wafatnya itu ternyata disolatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, digentas. Cek. Lalu bagaimana dengan hal itu? Terus di Al-Quran ayat-ayat anu mengatakan wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Itu adalah perintah Allah untuk Rasulullah untuk jangan mensolatkan orang-orang munafik ketika mereka meninggal. Tapi kumaha ieu Abdullah bin Ubay bin Salul disolatkeun ku Rasulullah. Nah, sebelum turunnya wala tusolli itu, sebelum turunnya ayat yang melarang menyolatkan orang munafik ketika itu Rasulullah menangkap bahwa beliau itu masih diberi pilihan oleh Allah. Kieu ayatna teh. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Anjeun Muhammad sor Allah. Pek mentakeun hampura pikeun mereka untuk mereka yang munafik. Aw la tastaghfir lahum atanapi boleh memilih tidak untuk memintakan ampunan bagi mereka. Tapi kemudian Allah di situ melanjutkan in tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfirallahu lahum. Kalau engkau kemudian memilih untuk memintakan ampunan, mengistighfarkan mereka sebanyak 70 kali, Allah tetap tidak akan mengampuni mereka. Nah, secara tidak langsung ini ayat seperti mengakidkan, menguatkan mual dihampura orang munafikin mah rek diistighfaran 70 kali ge. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah? Sa'azidu ala sab'in. Aku akan beristighfar lebih daripada 70. Karena Allah di situ bilangnya in tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfir lahum. Teu dihampura teh lamun misalna sebatas 70 saur Rasulullah teh. Sugan we mun leuwih ti 70 mah dihampura ku Allah.
Sehingga kemudian disolatkan we Abdullah bin Ubay bin Salul, padahal sebelumnya sudah diperingati oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika itu sangat tidak terima. Innahu munafik, ya Rasulullah. Dia itu munafik, kenapa harus disolatkan? Nah, tadi itu jawaban awal ranana. Kami diberi pilihan. Rek dimintakan ampunan untuk mereka, rek henteu mangga. Tapi setelah itu turunlah ayat wala tusolli ala ahadin mata minhum abada. Setelah itu Rasulullah tidak mensolatkan orang-orang munafik. Seperti itu. Nah, eta hukum nifak i'tiqadi bahkan mah dicarioskeun leuwih bahaya munafik teh tibatan kafir itu sendiri. Nah, karena dia menyembunyikan kekafiran, lebih bahaya. Dia bisa kemudian memporak-porandakan Islam dari dalam. Seperti itu. Nah, kumaha hukumna ari anu munafik amali kos arurang, anu sok ngabohong, anu sok berkhianat. Nah, eta masaur para ulama sepakat bahwa nifak amali mah dihukumi maksiat, bahkan sapalih ulama menyatakan maksiatna teh terhitung dosa besar. Nauzubillah min. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, mugi orang yang sadaya tiasa menghindari ia sifat-sifat munafik. Amin ya Allah ya Rabbal. Kesimpulannya adalah bahwa yang dimaksud dengan munafik di sini adalah munafik amali, sanes munafik i'tiqadi, sehingga jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Kita sudah mengetahui dan menyadari bahwa rahmat Allah itu luas. Pan kamari tos dijelaskan. Di antara salah satu manifestasi rahmatnya Allah itu adalah diciptakannya nafsu di dalam diri urang. Di dalam diri urang. Hujan webrai waktu ngaji teh duh ngeunahna mah selimutan gitu kan. Ngeunahna mah selimutah. Da tiris ngaji horea. Gitu. Ngaji horea. Tapi ketika kita melawan hawa nafsu kita menang pahala. Ketika kemudian orang ngawas dan duduk di tempat ngawas menang pahala. Jadi lebih pahala, tidak hanya satu. Itulah yang kemudian disebut kenapa Allah itu menciptakan hawa nafsu di dalam diri kita. Karena itu yang menjadi manifestasi daripada rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu sangat luas. Kesimpulannya adalah hadis ini merupakan tahdzir atau napi peringatan untuk kita untuk menjauhi sifat-sifat orang munafik. Nusok ngabohong sebelumnya berhenti. Anusok berkhianat tina amanatna teu amanat berhenti. Gentos janten amanat. Kumaha carana tiasa kitu teh, kumaha carana tiasa istiqomah seperti itu? Caranya tidak lain dan tidak bukan adalah ngaos. Ku ngaos urang tiasa kempel sareng orang-orang soleh. Ku ngaos urang tiasa kempel sareng ajengan sareng ustad. Dari situ kemudian kita mendapatkan petuah-petuah dari ustad, dari ajengan. Kita diingatkan. Jangankan kita yang awam, nu geus jadi ajengan, dia wajib keneh ngaji. Nah wajib keneh ngaji karena sifat manusia anu pelupa. Sifat manusia anu sok nyieun kasalahan. Dina ngaji urang bakal diingatkeun ku ajengan. Dina ngaji urang bakal diingatkeun ku ustad. Bakal selalu diingatkan. Jadi pada dasarnya betul menurut ilmu sosial bahwa kita itu adalah makhluk sosial anu tidak bisa hidup sendiri. Harus selalu diingatkan. Jantan upami misalnya naros naon solusina supaya orang biasa istiqomah menjauhi sifat-sifat munafik eta, jawabanna ari sor abdi mah ngaos.
Siap ngaos dugi ka mati siap. Insya Allah wallahu a'lam bishawab. Robin fa'na tacan. Lajeng ka pangrasa ajengan Mukhtar. Hatur nuhun tina segala rupa perhatosanana. Hapunten upami teu mah teu acan maksimal, hapunten tina segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.